Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, sekalipun mungkin beberapa hari ini kita sering menerima hujan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan kembali dalam program Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari Kamis 19 Desember 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang baru, yang masih boleh Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh bertemu dengan sanak saudara kami, bahkan kami juga boleh memiliki tubuh yang sehat. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan setiap tugas dan aktivitas kami, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu berserah, kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kehidupan kami tetap disinari oleh kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan tuntun kami, mohon Tuhan bimbing kami, sehingga kami boleh tetap ada di jalan-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-14 dan juga Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Pembacaan pertama dalam Kejadian 37 ayat yang ke-14, kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba." Pembacaan yang kedua dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-24, "Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Dua pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema kasih persaudaraan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertengkaran dengan saudara adalah hal yang biasa kita jumpai, bahkan juga kita alami dalam kehidupan ini, baik ketika masa kanak-kanak maupun dalam kehidupan dewasa sekarang. Mungkin kita pernah bersikap dingin, kita pernah acuh tak acuh, bahkan juga beradu argumen dengan saudara kita, sehingga mungkin kita sering kali mengalami pertengkaran oleh karena kita mempertahankan ego kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seberapapun kita mengalami pertengkaran, seberapapun kita marah kepada sesama kita, kepada saudara kita, tentu kita akan kembali mengasihinya. Tentu akan ada kembali kata maaf, kata damai di dalam relasi tersebut. Sebab tidak ada yang namanya mantan saudara. Seperti kita yang selalu kembali mengasihi saudara kita, maka hal serupa juga dialami oleh Yusuf ketika ia sempat memiliki relasi yang jauh dengan saudara-saudaranya. Israel mengasihi semua anak-anaknya dan ia juga ingin agar anak-anaknya dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal ini terbukti dari perintahnya kepada Yusuf supaya pergi melihat keadaan saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, khususnya saudara-saudari kita. Dengan memperhatikan mereka, kita dapat menjaga keharmonisan sebuah hubungan dalam keluarga tentunya. Ibrani 10 ayat yang ke-24 juga turut memberi nasihat kepada kita untuk dapat saling memperhatikan, saling mendukung dalam kasih, dan dalam pekerjaan baik. Sebab alangkah indahnya jika hidup kekeluargaan, hidup berjemaat, hidup bermasyarakat dapat kita isi dengan sikap hidup yang demikian, yang peduli terhadap sesama dan memberi dukungan untuk tetap maju dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi orang lain.
dibandingkan kita menjadi orang yang jahat dalam keluarga maupun bagi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tidak berlaku jahat, tidak berlaku arogan terhadap sesama. Sebagaimana hukum kedua dari hukum kasih yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Juga dalam Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, di mana semua orang akan tahu kalau kita adalah murid-murid Tuhan jikalau kita saling mengasihi. Jadi kunci sebuah relasi agar tetap menjadi harmonis adalah kasih, cinta kasih. Sehingga kita diminta untuk senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal yang harus kita sadari dalam hidup ini adalah ada orang, ada oknum yang tidak senang jika kita mau saling mengasihi, jika kita mau peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Tetapi yang harus kita pegang kuat ialah kita harus mau untuk saling mengasihi apapun yang terjadi. Meskipun sekarang kita bertengkar, meskipun sekarang kita beradu argumen, kita harus ingat bahwa di dalam semuanya itu ada kasih yang mengeratkan relasi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk dapat melakukan firman ini, agar kita dapat dimampukan untuk saling mengasihi yang satu dengan yang lain, menjalani kehidupan dengan benar, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan, memperhatikan saudara-saudari kita, memperlakukan mereka sebagaimana mestinya, sebagaimana Tuhan juga sudah mengasihi kita. Jangan kita memilih untuk menjadi orang jahat bagi sesama, tapi pilihlah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang mau peduli terhadap kesusahan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitalah garam dan terang dunia. Kita harus berdampak bagi orang-orang di sekitar, terkhususnya pertama, berdampak dalam keluarga kita. Jangan sampai relasi kita di dalam mempengaruhi relasi kita untuk memuliakan Tuhan bersama dengan jemaat yang ada di sekeliling kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama untuk tetap mengasihi saudara kita, mengeratkan tali kasih tersebut, sehingga kasih persaudaraan akan dapat kita nikmati bersama dengan saudara seiman, bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di dalam menapaki hari ini dengan penuh sukacita. Kita mengingat bahwa ada kasih Tuhan yang senantiasa mengiringi dan juga memperlengkapi setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajari kami untuk boleh terus mengasihi sesama kami dalam segala keadaan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mewujudkan kasih Tuhan dalam relasi kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh ya Bapa, baik oleh karena cuaca maupun memang kelemahan dalam fisik. Mohon Tuhan sertai mereka, bimbing mereka, sehingga melalui obat, melalui perawatan para dokter, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Juga bagi jemaat kami di Galangning yang Abian Basi, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka pada hari ini, Tuhan bimbing sertai mereka, sehingga mereka boleh semangat dan tetap bersukacita dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati masing-masing keluarga kami ya Bapa, berkati kehidupan kami, sehingga kami tidak jauh daripada Tuhan, tapi kami boleh tetap dekat dan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, terkhususnya di hari ini, ke dalam tangan Tuhan. Amin. Selamat melakukan setiap tugas dan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.